Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Olga Margareta Lubay, NPM 19130230021, Juliana Friska Rajaber Guguk, NPM 19130230023, Ivan Fajar Prasetya 19130230029, Arusa Putra NPM 19130230031, Ziren Karina NPM 19130230041, dan saya Fadil Octavio NPM 19530230007. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai teori orbital molekul 3, ikatan kovalen pada molekul diatomik heteronuklir COHF-NaCl, yang mana di dalamnya terdapat orbital molekul dan konfigurasi elektron orbital molekul, orde ikatan, mixing orbital, diagram tingkat energi, orbital bonding dan antibonding, data panjang ikatan dan energi ikatan, dan juga perhitungan karakter ionik dan kovalen. Berikut adalah penjelasan materi dari kami. Baik, saya Ivan Fajar Prasetya, NPM 19130230029. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi orbital molekul dan konfigurasi elektronik orbital molekul. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai orbital molekul yang homonuklir, yaitu orbital molekul yang tersusun dari atom-atom yang sama. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari orbital molekul yang heteronuklir atau orbital molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kita amati dulu gambar orbital molekul yang A dan orbital molekul yang B ini. Bisa kita lihat pada gambar terlihat jelas sekali perbedaannya, di mana yang gambar A ini adalah orbital molekul yang simetris, sedangkan untuk yang B ini orbital molekul yang tidak simetris. Hal ini menunjukkan bahwa yang gambar A ini adalah antara orbital atom penyusun yang pertama dengan orbital atom penyusun yang kedua itu energinya sama. Sedangkan untuk gambar yang B, antara orbital atom penyusun yang pertama dengan orbital atom yang kedua ini mempunyai selisih energi yang berbeda. Nah, jadi bisa dikatakan dari gambar ini bahwa yang gambar A ini merupakan representasi dari orbital molekul homonuklir karena dia tersusun dari atom-atom yang sama sehingga dia memiliki energi yang sama. Sedangkan yang B ini merupakan orbital molekul yang heteronuklir. Nah, bisa kita lihat di mana perbedaan ini. Jadi, yang energinya lebih tinggi itu merupakan atom yang kurang elektronegatif. Sedangkan yang energinya lebih rendah ini merupakan orbital atom yang atomnya itu lebih elektronegatif. Sehingga dia energinya lebih rendah atau akan lebih stabil. Nah, bisa kita lihat juga di sini yang untuk yang gambar B terjadi selisih energi antara orbital atom yang satu dengan orbital atom yang kedua. Ini disebabkan oleh keelektronegatifannya tadi. Jadi yang lebih elektronegatif dia akan lebih rendah, sedangkan yang tidak lebih elektronegatif dia akan lebih tinggi energinya. Dan juga di mana orbital yang atom yang lebih tinggi energinya ini dia lebih berkontribusi dalam pembentukan ikatan yang antibonding. Sedangkan untuk yang orbital atom yang energinya lebih rendah atau lebih elektronegatif dia lebih berkontribusi dalam pembentukan ikatan yang bondingnya. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya itu kita langsung menuju contohnya. Untuk yang pertama yang di sini merupakan orbital molekul dari CO atau karbon monoksida. Kita tahu bahwa molekul karbon monoksida itu tersusun dari atom C dan atom O. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung masuk saja mengenai konfigurasi atom dari C-nya. Di mana C ini konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan atom O konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Jadi kan kita tahu bahwa C itu memiliki 4 elektron valensi, sedangkan O
CO itu memiliki 6 elektron valensi. Jadi untuk molekul CO ini totalnya memiliki 10 elektron valensi. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi elektron orbital molekul CO-nya. Di sini kita bisa lihat di mana untuk yang pertama ada sigma 1s2, selanjutnya sigma bintang 1s2, selanjutnya sigma 2s2, selanjutnya sigma bintang 2s2, selanjutnya sigma 2pz2, selanjutnya ada p2py2, dan selanjutnya ada p2px2. Di mana sigma ini merupakan ikatan bonding, sedangkan sigma bintang di sini merupakan ikatan anti bonding. Dan sedangkan di sini juga kita bisa lihat ada orbital p. Orbital p di sini bisa kita lihat ada px, py, dan pz. Nah, jadi orbital p ini keduanya bisa membentuk orbital. Jadi di sini untuk yang orbital z, pz di sini dia bisa membentuk orbital sigma bonding dan sigma anti bonding. Sedangkan orbital py dan px di sini dia akan membentuk orbital pi. Nah, orbital pi di sini juga dia akan membentuk orbital pi bonding, non bonding, dan orbital pi yang anti bonding. Baik, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut ke gambar diagram energi orbital molekul dari CO ini. Jadi kan tadi dia ada konfigurasinya itu sigma S2, sigma 1S2. Langsung saja kita lihat di sini di gambarnya. Nah, di sini untuk yang di sebelah kiri ada 1S untuk dari atom si C. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada 1S untuk atom O. Nah, kan ini bisa kita lihat di mana energi dari atom C lebih tinggi dibandingkan energi dari atom O. Atau tidak simetris ini bentuknya. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, itu disebabkan karena atom O lebih elektronegatif dibandingkan atom C. Jadi energi dari atom O itu lebih rendah dibandingkan energi dari atom C. Oke, selanjutnya tadi kan ada orbital sigma S. Nah, dari orbital dari 1S yang dari O dan 1S dari C ini akan membentuk orbital molekul. Di mana di sini kita lihat dia akan membentuk orbital molekul yaitu 1S sigma 1S dan sigma bintang 1S 2. Di mana untuk sigma 1S 2 yang bawah itu menandakan dia merupakan ikatan bonding. Sedangkan sigma 1S bintang merupakan ikatan yang anti bonding. Nah, kontribusinya bisa kita lihat yang 1S2 yang sebelah kanan atau milik O, dia lebih berkontribusi dalam pembentukan 1S sigma 1S2 ikatan yang bonding. Sedangkan untuk yang satunya atau yang dari atom C, dia berkontribusi dalam pembentukan sigma bintang 1S2 atau untuk orbital yang ikatan yang anti ikatan atau anti bonding. Nah, selanjutnya ada dari 2S, 2 dari orbital C yang untuk sebelah kiri, dan ada dari 2S, 2 untuk orbital yang milik O. Di mana bisa kita lihat untuk 2S2 yang orbital O ini mengisi bagian dari 2 sigma 2S2 pada
ikatan yang bonding. Sedangkan 2s2 dari orbital yang C ini berkontribusi dalam pembentukan ikatan antibonding di sini untuk mengisi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke orbital yang 2p. Di sini kan terdapat ada P2px, Py, dan Pz. Untuk yang atom C, di sini bisa kita lihat ada 2Py dan 2Pz. Sedangkan dari kontribusi dari atom O-nya, di sini ada 2Pz, ada 2Py, dan 2Px. Nah, jadi di sini yang 2Pz ini, dia akan membentuk orbital ikatan yang untuk 2Pz di sini dia akan membentuk sigma, sedangkan 2Py dan 2Pz, Py2 dan 2Py dan 2Px dia akan membentuk orbital pi. Oke, untuk 2Pz di sini dia akan membentuk ikatan sigma, di mana di sini ikatan sigma yang bonding atau yang energinya lebih rendah, dan juga di atasnya di sini dia akan membentuk ikatan sigma yang antibonding. Sedangkan untuk 2Py dan 2Px dia akan saling bergabung membentuk orbital Px dan P2Py. Dan juga di mana untuk orbital 2Px dan 2Py, P2Py ini dia tidak berkontribusi dalam pembentukan ikatan. Karena ini dia dua orbital ini atau total 4 elektron ini dia termasuk ke dalam ikatan non-bonding atau tidak berikatan. Jadi bisa kita lihat di sini ada 10 yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan dalam molekul CO. Sama seperti tadi pada saat awal itu, karena tadi ada 4 elektron valensi dari C dan 6 elektron valensi dari O, sehingga totalnya ada 10 elektron yang berkontribusi dalam pembentukan molekul CO. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai orbital molekul Hf. Jadi orbital molekul Hf ini tersusun dari orbital atom H dan juga orbital atom F. Di mana orbital atom H konfigurasinya yaitu 1s1, sedangkan konfigurasi dari atom F yaitu 1s2, 2s2, dan 2p5. Di mana elektron valensi H itu 1 dan F itu elektron valensinya 7. Sehingga konfigurasi elektron orbital molekul Hf-nya yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2. Dan juga ada sigma 2pz2, p2py2, dan p2px2. Jadi sigma di sini merupakan ikatan yang bonding, sedangkan sigma bintang di sini merupakan ikatan anti bonding. Dan untuk ikatan P di sini merupakan ikatan yang non bonding atau anti ikatan atau non pengikatan, maaf. Oke, langsung saja kita masuk ke gambar dari orbital molekul Hf-nya. Untuk yang sebelah kiri di sini ada atom H, sedangkan sebelah kanan itu ada atom F. Bisa kita lihat di mana energi dari atom H itu lebih besar atau lebih tinggi dari atom F. Hal itu dikarenakan atom F ini lebih elektronegatif dibandingkan atom H. Sehingga untuk atom F, energinya itu lebih rendah dari atom H. Jadi bisa kita lihat di mana untuk konfigurasinya di sini untuk atom H, 1s-nya ini sangat tinggi energinya, sangat selisih jauh dibandingkan dengan dari 2s2 milik orbital F. Jadi antara orbital 2s2 dari F dengan orbital atom 1s1 dari H ini tidak bisa berikatan karena selisih energi yang cukup jauh. Maka dua orbital s2 dari atom F ini membentuk orbital yang non bonding. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya antara orbital dari 2p
atom F dengan satu S atom H ini bisa berikatan. Di mana untuk atom F ini yang berikatan dengan satu S dari atom H itu merupakan orbital yang 2pz-nya. Jadi 2pz di sini dia akan membentuk sigma untuk berikatan dengan satu S dari orbital atom H menjadi ikatan orbital bonding, dan juga untuk orbital 2py 2px-nya dia akan membentuk orbital yang non pengikatan atau non bonding. Karena tadi sudah dipakai semua, maka untuk orbital yang anti bonding di sini kosong karena sudah terpakai semua. Jadi total ada 8 ikatan di mana 2 elektron dalam yang berkontribusi dalam pengikatan dan ada 6 elektron yang non bonding atau tidak berkontribusi dalam ikatan molekul HF. Oke, selanjutnya yaitu orbital molekul dari NaCl. Nah, jadi orbital molekul NaCl ini tersusun dari orbital atom Na dan orbital atom Cl. Nah, untuk konfigurasi dari orbital atom Cl yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Dan sedangkan untuk orbital atom Na konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Jadi di sini elektron valensinya dari Cl yaitu ada di 3s2 dan 3p5, sedangkan dari Na ada 3s1. Jadi selanjutnya itu konfigurasi elektron orbital molekul NaCl menjadi sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2p2pz2, p2py2, p2px2, P bintang 2PY2, P bintang 2PX2, sigma bintang 2PZ2, sigma 3S2, sigma 4PZ2, P3PX2, dan P3PY2. Oke, baik. Jadi kita lihat untuk yang di sebelah kiri ini ada orbital atomnya Na, sedangkan di sebelah kanannya ada orbital atomnya Cl. Jadi bisa kita lihat di mana energi dari orbital atom Na ini lebih tinggi pada 3s1-nya dibandingkan orbital atom dari Cl yang elektronnya 3s2 dan 3p5. Jadi kita bisa lihat di sini di mana 3s2 ini energinya lebih rendah lagi dari 3p ini, di bawahnya lagi, karena selisih jauh antara 3s2 pada atom Cl dengan energi dari 3s1 milik Na, maka tidak bisa berikatan antara 3s1 dari Na dengan 3s2 dari Cl, sehingga orbital elektronnya dari Cl yang pada 3s2 itu dia akan membentuk ikatan yang non bonding. Baik, selanjutnya yaitu bisa kita lihat lagi di sini di mana atom Cl di atasnya 3s2 tadi ada orbital 3p5. Jadi orbital P ini mempunyai 3 orientasi yaitu Px, Py, dan Pz, di mana bisa kita lihat untuk yang orientasi yang PZ ini dia akan berikatan dengan orbital atom yang dari Na dari 3s1-nya ini. Dia akan membentuk ikatan sigma, yaitu orbital yang ikatan atau orbital bonding. Sedangkan orbital yang dari Cl yang Px dan Py-nya ini dia akan membentuk ikatan yang non bonding atau yang tidak berikatan, membentuk ikatan pi di sini, Px dan Py. Dan juga selanjutnya ada ikatan sigma bintang, yaitu yang anti ikatan. Karena tadi di sini sudah terisi
oleh yang ikatan bonding, maka di sini sigma bintangnya atau yang anti ikatannya itu kosong. Jadi yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan pada molekul NaCl itu ada 8 elektron, di mana 6 pasang elektron itu membentuk ikatan yang non-bonding, sedangkan 2 pasang elektron itu membentuk ikatan yang bonding. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang orde ikatan. Untuk menghitung orde ikatan, kita dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan setengah dikali jumlah elektron di orbital ikatan dikurang jumlah elektron di orbital anti-ikatan, atau P sama dengan setengah dikali N kurang N bintang, di mana N adalah jumlah elektron pada orbital ikatan dan N bintang adalah jumlah elektron pada orbital anti-ikatan. Orde ikatan digunakan untuk meramalkan kestabilan dari suatu molekul. Jika orde ikatan yang dihasilkan oleh suatu molekul itu sama dengan 0, maka molekul tersebut tidak stabil. Sedangkan jika orde ikatan suatu molekul itu lebih dari 0, maka molekul tersebut stabil. Sehingga semakin besar nilai orde ikatan yang dimiliki oleh suatu molekul, maka semakin stabil juga ikatan dalam molekul tersebut. Baik, selanjutnya yaitu orde ikatan pada molekul karbon monoksida. Jadi, dapat kita hitung bahwa P sama dengan setengah jumlah elektron di orbital ikatan dikurang jumlah elektron di orbital anti-ikatan. Maka P sama dengan setengah, di mana jumlah elektron di orbital ikatan pada molekul CO itu adalah 10, sedangkan jumlah elektron di orbital anti-ikatannya adalah 4, sehingga 10 dikurang 4 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. Maka nilai orde ikatan pada molekul karbon monoksida yaitu 3, dan molekul CO ini memiliki ikatan yang stabil dalam molekulnya. Selanjutnya yaitu orde ikatan molekul HF. Jadi pada molekul HF itu jumlah elektron di orbital ikatannya berjumlah 2, sedangkan jumlah elektron di orbital anti-ikatannya adalah 0. Sehingga jika dimasukkan ke rumus, di mana rumusnya adalah P sama dengan setengah dikali jumlah elektron di orbital ikatan dikurang jumlah elektron di orbital anti-ikatan, maka P sama dengan setengah kali 2 kurang 0. Maka didapatkan nilai P yaitu 1. Maka nilai orde ikatan pada molekul HF yaitu 1, dan molekul HF ini memiliki ikatan yang stabil. Selanjutnya yaitu orde ikatan molekul NaCl, di mana pada molekul NaCl jumlah elektron di orbital ikatannya sejumlah 2, sedangkan untuk jumlah elektron di orbital anti-ikatannya itu tidak memiliki elektron sehingga bernilai 0. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan P sama dengan setengah dikali 2 dikurang 0. Maka orde ikatan bernilai P. Sehingga nilai orde ikatan untuk molekul NaCl yaitu 1, dan molekul NaCl ini termaksud memiliki ikatan yang stabil. Orbital atom oksigen memiliki energi lebih rendah dibandingkan orbital atom karbon. Akibat besarnya ZeV, perbedaan utama antara molekul diatomik homonuklir dan heteronuklir adalah orbital molekul dihasilkan dari orbital atom 2s suatu unsur yang tumpang tindih dengan energi dengan orbital atom 2p dari unsur lain. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan molekul orbital yang berasal dari dua orbital atom pada penyusunan diagram orbital molekul. Karena energi orbital bersifat asimetri, orbital molekul bonding diturunkan dan orbital atom oksigen berenergi rendah dari oksigen yang berenergi rendah, sedangkan orbital molekul antibonding diturunkan dari orbital atom karbon berenergi tinggi. Terdapat dua orbital molekul yang dihasilkan dari kontribusi orbital atom berenergi rendah dari oksigen berenergi tinggi dari karbon, yaitu orbital molekul non-bonding
tidak berkontribusi signifikan terhadap ikatan. Untuk menentukan orde ikatan karbon monoksida, jumlah pasangan antibonding telah dikurangi dari jumlah pasangan bonding. Perhitungan ini mengarah pada prediksi ikatan rangkap 3 atau triple bond, dan energi ikat yang paling besar adalah 1072 kJ mol per mol. Selanjutnya adalah diagram mixing orbital untuk HF. Diagram mixing orbital untuk HF, energi menunjukkan bahwa orbital 1s hidrogen sebagian besar berinteraksi dengan orbital 2p pada fluor. F2s adalah non-bonding, jadi HF memiliki satu ikatan dengan 3 pasang elektron bebas pada fluor. Dalam NaCl atau natrium klorida, orbital natrium secara signifikan lebih tinggi energinya daripada orbital valensi klorin. Orbital klorin dan memiliki simetri yang sesuai, namun hanya minus 13,8 IF yang energinya cukup dekat untuk berinteraksi dengan natrium. Tetap saja perbedaan energinya cukup besar untuk membuat ikatan menjadi lemah. Orbital natrium bergabung dengan Cl untuk membentuk orbital molekul berlabel seperti pada gambar. Orbital berikatan lemah tetapi energinya sangat dekat dengan Cl. Selanjutnya adalah diagram tingkat energi karbon monoksida. Pada diagram tingkat energi karbon monoksida, oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, maka orbital atom oksigen berada pada tingkat energi potensial lebih rendah dari karbon. Selanjutnya ada diagram tingkat energi HF atau asam fluorida. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 10 elektron, 1 dari H dan 9 dari F. Diakomodasi dalam tingkat energi, sehingga bagian bawahnya berpasangan dan menghasilkan konfigurasi elektron 1 sigma 2, 2 sigma 2, 3 sigma 2, dan 1 pi 4. Lalu selanjutnya ada juga diagram tingkat energi natrium klorida atau NaCl. Pada NaCl, orbital natrium secara signifikan lebih tinggi energinya daripada orbital valensi klorin. Dan orbital klorin yang memiliki simetri yang sesuai, namun hanya sedikit yang energinya cukup dekat dengan berinteraksi bersama dengan atom natrium. Tetap saja perbedaan energi ini cukup besar untuk membuat ikatan menjadi lemah. Maka orbital natrium bergabung dengan klorida untuk membentuk orbital tentang orbital bonding dan orbital antibonding. Orbital bonding yaitu kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif akan menyebabkan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di antara kedua inti. Akibatnya adalah menurunnya tolakan antar inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. Orbital molekul yang demikian disebut orbital molekul ikatan atau bonding. Selanjutnya yaitu orbital antibonding, kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara destruktif akan menyebabkan di antara inti tidak terdapat kerapatan elektron. Akibatnya memungkinkan tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Orbital molekul yang demikian disebut orbital molekul anti-ikatan atau antibonding. Berdasarkan hal tersebut, orbital molekul ialah ikatan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan orbital molekul anti-ikatan. Baik, selanjutnya yaitu berikut adalah gambar kombinasi linier orbital 1s pada 2 atom H, yaitu orbital bonding dan antibonding. Untuk gambar ini, bagian bawah ini merupakan orbital bonding, di mana demikian kita bisa lihat dia itu berikatan secara konstruktif. Yang atas ini terjadi karena tidak rapat antara ikatan ini, sehingga dia dikombinasi secara destruktif. Baik, selanjutnya orbital bonding dan antibonding. Masing-masing orbital ini dapat berupa orbital ikatan atau dilambangkan dengan sigma atau V, dan orbital
anti ikatan dilambangkan dengan sigma anti ikatan dan V ikatan. Kemudian orbital molekul untuk molekul diatomik inti sama yang terbentuk dari orbital-orbital atom dapat sebagai berikut. Kemudian untuk orbital sigma 1s1 dan sigma antibonding 1s terbentuk dari orbital atom 1s. Kemudian untuk orbital bonding 2s1 itu dengan orbital antibonding 2s terbentuk dari orbital 2 atom orbital atom 2s. Kemudian untuk orbital bonding 2px1 itu dengan antibonding 2px terbentuk dari orbital atom 2px. Kemudian selanjutnya V2py1 dengan V antibonding 2py terbentuk dari orbital atom 2py. Kemudian selanjutnya yaitu V2pz itu dengan V antibonding 2pz terbentuk dari orbital atom 2pz. Kemudian urutan kekuatan tingkat energi dari orbital-orbital molekul mulai dari tingkat energi terendah ke tinggi, yaitu mulai dari sigma 1s atau bonding 1s lebih kecil daripada antibonding 1s, kemudian lebih kecil daripada antibonding 2s, lebih kecil daripada antibonding 2s, antibonding 2s lebih kecil daripada bonding sigma 2px. Bonding sigma 2px lebih kecil daripada bonding V2py sama dengan bonding 2pz. Nah, kemudian bonding 2pz ini lebih kecil daripada antibonding 2py sama dengan antibonding 2pz. Nah, antibonding 2pz ini lebih kecil daripada antibonding pada diagram berikut ini. Nah, ini kan orbital dua molekul antar dua atom yang berbeda itu dibentuk karena adanya tumpang tindih orbital yang tingkat energinya berbeda. Kemudian tingkat energi atom yang lebih elektronegatifnya itu umumnya lebih rendah. Oleh karena itu orbital ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan yang lebih besar, dan orbital anti ikatan atau anti ikatan mempunyai karakter atom keelektronegatifan yang lebih kecil. Pada slide 19 itu di mana pada pembentukan orbital molekul HF ini, ikatan HF ini kita bisa lihat di diagram tingkat energi OM molekul HF ini. Ikatan di HF ini melibatkan satu elektron HF dari H, satu HF dari H ini, kemudian dan 2P dari ikatan H, dari ikatan F, kemudian dan anti ikatan orbital molekul yang diproduksi dari sp, dan sehingga sisanya itu orbital 2p ini. Pada molekul F tidak terjadi tumpang tindih dengan orbital si H. Ini kan, terus karena itu disebut dengan orbital non-ikatan atau orbital non-bonding. Selanjutnya yaitu jadi pembentukan pada orbital HF ini memiliki satu elektron dari H, kemudian 9 elektron dari atom F, yang mana konfigurasi elektronnya itu untuk atom H itu 1s1 dan konfigurasi untuk atom F itu 1s2, 2s2 dan 2p5. Karena F memiliki elektronegatifnya itu lebih besar. Ini lebih besar daripada atom H, maka energi ikatan F itu lebih rendah daripada atom H. Jadi diisi dulu atom H itu 1s1 nih, 1s1 ini 1s1, kemudian orbital atom dari F-nya S1s2 ini langsung dimasukkan ke dalam molekul orbitalnya. Kemudian untuk dua atomnya itu terjadi dari 2px, 2py dan 2pz.
Nah, di mana pada 2px dan 2p ini terisi dua elektron dan satu elektron itu dari satu elektron itu sisanya dimasukin ke ini 2pz. Yang diisi yang 2px ini dan 2py ini diisi dengan elektron yang berlawanan, yaitu yang berisi 2 elektron. Sehingga untuk mengetahui saling berinteraksinya bahwa satu elektron dari atom hidrogen itu akan berinteraksi dengan satu elektron dari atom orbital 2pz itu pada atom F, maka terbentuklah ikatan biasa disebut dengan ikatan bonding. Kemudian, nah, bagaimana dengan 4 elektron? 4 elektron ini itu bagaimana 4 elektron ini yang sudah berpasangan tadi, nah itu tetap ditulis di dalam orbital molekul sebagai ikatan bebas dan disebut dengan ikatan non-bonding. Nah, untuk 1s2 dan 1s2 ini dan 2s2 ini disebut dengan ikatan non-bonding, sedangkan atom bondingnya itu pada atom Hf ini tidak ada. Kemudian untuk pasangan dari orbital 2px dan 2p ini menjadi pasangan elektron bebas, sehingga pada molekul Hf ini jika ditulis dengan struktur Lewis itu yang berinteraksikan H dan F-nya itu memiliki satu ikatan tunggal, kemudian pada atom F-nya itu tidak ada pasangan elektron bebasnya, sehingga orbital molekul ikatan ini memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilannya yang lebih tinggi dibandingkan orbital-orbital atom pembentuk Hf yang memiliki molekul Hf ini, bahwa pada molekul Hf ini tidak memiliki orbital molekul anti ikatan, tetapi Hf ini memiliki orbital molekul non ikatan, yang mana molekul itu tidak mengubah energi dari suatu molekul dalam ini. Kalau orbital molekul non ikatan ini orbital 1s dari atom F-nya ini tidak memiliki interaksi dengan elektron yang ada di atom H. Jadi atom F yang ada 1s ini yang ada di elektron di atom F ini tidak memiliki interaksi dengan atom H yang ada di sini, 1s ini. Itu mereka itu pure dari elektron-elektron milik si atom F sendiri. Ini dari 2px, 2py, dan 2pz. Jadi yang itu disebut dengan ikatan, yang ini disebut dengan ikatan non-bonding atau molekul non-ikatan, atau disebut dengan ikatan non-bonding. Baik, terima kasih. Itu penjelasan tambahan dari saya mengenai molekul bonding dan anti-bonding. Baiklah, sebelumnya sudah disebutkan terdapat suatu orde ikatan dari ketiga molekul yang sudah kita bahas saat ini, yakni molekul CO, HF, dan NaCl, di mana masing-masing orde ikatan dari ketiga molekul ini berbeda-beda, di mana untuk orde ikatan CO adalah 3 dan orde ikatan untuk HF dan NaCl itu masing-masing adalah 1. Nah, disebutkan bahwa semakin besar nilai orde ikatan, maka semakin pendek jarak ikatan yang terbentuk. Di mana panjang ikatan ini juga mempengaruhi besarnya energi ikatan yang dimiliki oleh suatu molekul tersebut. Di mana semakin kecil panjang ikatan, maka semakin besar pula energi ikatannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data panjang ikatan dan energi ikatan untuk masing-masing molekul adalah untuk molekul CO itu memiliki panjang ikatan 1,43 Armstrong dengan energi ikatan sebesar 351 kJ per mol. Sedangkan untuk molekul HF itu memiliki panjang ikatan sebesar 0,917 Armstrong dengan energi ikatan sebesar 568. Dan ada juga molekul NaCl yang memiliki panjang ikatan sebesar 2,386 dengan energi ikatannya yang sebesar 787. Nah,
Berdasarkan data panjang ikatan dan energi ikatan ini, bisa kita lihat bahwa molekul CO yang memiliki orde ikatan 3 itu memiliki panjang ikatan yang lebih pendek daripada panjang ikatan untuk molekul NaCl yang memiliki orde ikatan 1 maupun molekul HF yang memiliki orde ikatan 1. Namun, di sini bisa dilihat juga bahwa molekul HF itu memiliki orde ikatan 1 yang sama-sama memiliki orde ikatan 1 dengan molekul NaCl, namun ikatannya jauh lebih pendek daripada panjang ikatan dari molekul NaCl. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena diakibatkan oleh keelektronegatifan atom F yang lebih besar daripada atom lainnya, sehingga atom F ini lebih kuat menarik elektron dari atom H, sehingga panjang ikatan molekul HF itu lebih pendek. Nah, selain itu kan disebutkan juga bahwa semakin besar nilai panjang ikatan, maka semakin kecil pula energi ikatannya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa CO itu memiliki panjang ikatan yang lebih besar daripada HF, sehingga memiliki energi ikatan yang lebih kecil. Namun di sini terdapat suatu anomali pada molekul NaCl, di mana dengan panjang ikatan yang sangat besar, yakni 2,386, namun dia juga memiliki energi ikatan yang sangat tinggi, yakni 787. Nah, hal ini terjadi karena NaCl ini merupakan suatu ikatan ion yang memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga otomatis maka energi ikatannya pun menjadi lebih besar. Karena kan seharusnya energi ikatan molekul NaCl itu kan jauh lebih kecil karena dia lebih memiliki panjang ikatan yang lebih besar. Namun faktanya menyebutkan bahwa energi ikatannya itu merupakan energi ikatan yang terbesar dibandingkan dua molekul lainnya. Selanjutnya ada perhitungan karakteristik ionik dan kovalen. Untuk suku pertama dalam persamaan integral Coulomb elektron-elektron merupakan integral satu pusat seperti yang telah diturunkan untuk atom helium, yaitu persamaannya adalah integral P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali 2 dikali E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali R12 dikali P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali 2 dikali dV1 dikali dV2 sama dengan 5/8 E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali A0. Lalu untuk suku kedua merupakan integral Coulomb dua pusat. Adapun persamaannya yaitu integral P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali R12 dikali P1SA dikali 1 dikali P1SB dikali 2 dikali dV1 dikali dV2 sama dengan E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali A0 buka kurung kurawal 1 per rho dikurang 1 per 2 dikali 1 per rho ditambah 11/8 ditambah 3 per 4 rho ditambah 1 per 6 rho kuadrat dikali E pangkat min 2 rho, di mana rho sama dengan R per A0. Selanjutnya untuk suku ketiga adalah integral campuran dua pusat, di mana persamaannya yaitu integral P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali 2 dikali E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali R12 dikali P1SA dikali 1 dikali P1SB dikali 2 dikali dV1 dikali dV2 sama dengan E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali 1 per 2 A0 dikali dalam kurung kurawal 2 rho plus 1 per 4 ditambah 5/8 rho dikali E pangkat min rho dikurang 1 per 4 dalam kurung 1 per 4 ditambah 5/8 rho dikali E pangkat min 3 rho, di mana rho sama dengan R per A0. Dan suku keempat adalah integral tukar dua pusat, yaitu persamaannya integral P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali 2 dikali
E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali R12 dikali P1SA dikali 1 dikali P1SB dikali 2 dikali dV1 dikali dV2 sama dengan E kuadrat per 4 V epsilon 0 dikali 1 per 5A0 dikali A dikali rho dikurang B dikali rho, di mana rho sama dengan R per A0. Karena dua pusat, maka mulai suku kedua hingga suku keempat bergantung pada jarak antara kedua inti atau R, sehingga jika R menuju tak hingga, suku-suku itu menuju 0 dan yang tersisa di dalam J12 hanyalah suku pertama saja. Jadi, untuk R menuju tak hingga, energi totalnya menjadi E0 sama dengan 2 dikali EH ditambah 1 per 2 dikali AAAA. Suku pertama menyatakan kedua elektron berorientasi pada inti A, tidak ada yang berorientasi pada inti B. Keadaan ini dapat disebut sebagai HA dikurang HB plus, hal yang sama dengan suku kedua yaitu HA plus dikurang HB. Suku ketiga dan keempat menggambarkan keadaan di mana kedua inti membagi kedua elektron. Jadi, suku pertama dan kedua itu menggambarkan keadaan ionik, sedangkan suku ketiga dan keempat itu menggambarkan keadaan kovalen, sehingga didapatkan persamaan besi ion sama dengan P1SA dikali 1 dikali P1SA dikali 2 ditambah P1SB dikali 1 dikali P1SB dikali 2 per akar 2 plus 2S kuadrat. Untuk persamaan kovalennya, besi kovalen sama dengan P1SA dikali 1 dikali P1SB dikali 2 ditambah P1SA dikali 2 dikali P1SB dikali 1 per akar 2 plus 2S kuadrat. Sehingga fungsi keadaan molekulnya menjadi besi 0 sama dengan akar 2 dikali 1 plus S kuadrat per 2 dikali 1 plus S dikali besi kovalen ditambah besi ion. Fungsi gelombang ini memperlihatkan bobot yang sama bagi struktur ionik dan struktur kovalen. Hal ini bertentangan dengan fakta di mana kejadian struktur ionik sangat kecil kemungkinannya karena H2 adalah nonpolar. Lagi pula, jika satu elektron berada di suatu titik di sekitar salah satu inti, maka peluang elektron lainnya itu untuk datang mendekati elektron pertama cukup sangat kecil karena adanya gaya tolak Coulomb. Jadi, posisi elektron-elektron dalam suatu sistem elektron jamak seharusnya terkorelasi. Oleh sebab itu, fungsi gelombang yang benar adalah fungsi yang memperhitungkan korelasi elektron. Di lain pihak, fungsi besi kovalen memperlihatkan korelasi elektron. Bila satu elektron berada di dekat inti A, maka elektron lain berada di dekat inti B. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.